Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita sehati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini kami siapkan hati kami untuk bersyukur dengan Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya dan kami yakin Yesus adalah sumber pertolongan bagi setiap kami. Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
ibu saudara kita sembah dia. Sebab hanya pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Kau tak pernah tinggalkanku. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Engkau Allah yang selalu pedulikanku. Kau selalu menuntunku, tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Haleluya, kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Haleluya. Tiara laba shikara laba se. Iya na na namo. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Kadangkala dalam hidup kami Tuhan, kami manusia biasa senantiasa memiliki kekurangan, keterbatasan Tuhan. Bahkan kadangkala kami down Tuhan, waktu kami menantikan pertolongan Tuhan. Kadangkala kami ingin cepat, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa taat dan setia. Karena setiap jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Kami hanya bisa melihat dengan iman bahwa tepat waktunya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami, setiap masalah yang kami hadapi. Kiara laba shikara laba kara laba shikara. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya itu Tuhan. Walau ku tak
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Engkau senantiasa menjadi jawaban dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang akan menguatkan bagi setiap kami hari ini. Dan kami tahu, kami percaya, kami yakin, kami akan terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kita akan siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari tempat wisata Puncak Harmoni, Desa Korolalaki, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, saya menyapa sahabat LOB Ministry. Shalom, salam damai sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini dalam kesempatan ibadah yang dilaksanakan oleh LOB Ministry, saya percaya bahwa ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Allah, mari saja kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan setelahnya kami memuliakan Engkau, memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Merupakan isi hati Tuhan bagi kami yang akan mendidik, mengajar, membentuk hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, agar kami berjalan terus dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hati kami semua, urapi pikiran kami semua, urapi pemberitaan firman Allah hari ini, agar benar-benar kekuatan dan berkat Tuhan akan terus menjadi bahagian kami semua. Kami akan siap sambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat LOB Ministry, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang saya ambil dari Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal 8, saya akan baca ayatnya yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kita belajar tentang sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, kita akan mendapati bahwa ternyata jarak antara Mesir ke Kanaan itu sekitar 800 km. Yang para ahli geografi menghitung bahwa kalau ditempuh dengan berjalan, maka jarak itu dapat ditempuh hanya memakan waktu 25 hari kurang lebih. Namun ternyata kita tahu bersama bahwa sejarah keluarnya bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan melalui Abraham nenek moyang mereka, itu memakan waktu 40 tahun. Waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan jarak yang seharusnya dapat mereka tempuh. Bukan berarti bahwa bangsa Israel tidak tahu tujuan arah kemana mereka harus berjalan. Tetapi dari ayat ini kita belajar bahwa inilah kehendak Tuhan bagi mereka. Sebab Tuhan mau melihat apakah bangsa ini tetap berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau saya mau simpulkan begini, ternyata Allah menjanjikan berkat dalam setiap ketaatan. Ada berkat, ada janji berkat dari setiap ketaatan kita kepada setiap perintah dan firman Allah. Dan inilah yang dialami oleh bangsa ini. Selama 40 tahun mereka harus berjalan melalui padang gurun. Tuhan ingin menguji mereka, ingin mengetahui dalam hati mereka apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Apakah mereka taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Sebab ada Kanaan, ada berkat yang merupakan janji Allah kepada mereka. Dan
ketika mereka diuji Tuhan, kita tahu bersama bahwa dari semua mereka yang keluar, tidak ada yang berhasil masuk ke tanah perjanjian atau yang sampai kepada tujuan, kecuali dua, Yosua dan Kaleb. Kita akan belajar hari ini mengapa Allah menuntut ketaatan bangsa Israel, atau mengapa Allah menuntut ketaatan kepada setiap anak-anaknya. Hal yang pertama adalah ketaatan adalah jalan menuju keberhasilan. Kita baca ayatnya dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keberhasilan menuju tanah Kanaan sudah dijamin oleh Tuhan dengan penyertaan Tuhan sendiri melalui tiang awan di siang hari dan tiang api yang akan menerangi perjalanan mereka di malam hari. Dan tugas mereka adalah hanya taat. Kapan tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka mereka harus berhenti sesuai tuntunan Allah. Dan kalau tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka mereka harus maju dan berjalan. Sesimpel itu, mereka harus mentaati setiap tuntunan Tuhan. Kalau berhenti, mereka berhenti untuk berkemah. Tapi kalau bergerak, itu artinya mereka harus berjalan. Namun sayangnya, bangsa ini gagal hanya untuk taat terhadap penyertaan Tuhan. Justru mereka menjadi bangsa yang memberontak, bahkan melawan, ataupun mereka lebih memilih untuk memilih jalan mereka sendiri ketimbang mereka mengikuti tuntunan Tuhan. Yang akibatnya saya katakan di awal, dari mereka yang keluar dari tanah Mesir hanya dua yang akhirnya masuk sampai tujuan. Mereka lah yang taat, Yosua dan Kaleb. Jadi taat adalah jalan untuk menuju keberhasilan. Kalau kita sedang berada di posisi tidak ada dalam hal yang benar, atau kita sedang ada dalam perbuatan dosa, firman Allah berkata berhenti, maka berhentilah untuk berbuat dosa. Dan kalau kita sedang ada dalam kehidupan yang benar, sedang belajar untuk taat kepada firman Allah, melakukan firman Allah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak intimidasi, sekalipun banyak penderitaan, kita harus tetap bergerak maju, sebab itu adalah kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya taat adalah jalan menuju keberhasilan. Kalau bangsa ini taat kepada tuntunan tiang awan dan tiang api untuk terus berjalan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna tersebut, harusnya mereka sampai ke tujuan. Mereka berhasil, tetapi mereka menjadi bangsa yang gagal. Begitupun dengan hidup kita. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita sedang ada dalam jalur yang benar, sesuai dengan firman Allah, kita sedang belajar untuk hidup sesuai dengan firman Allah, teruslah berjalan sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hal-hal yang akan menghalangi kita terus maju bersama dengan Tuhan, sebab kita percaya dalam ketaatan pasti ada keberhasilan. Bagian yang kedua, ada ayat yang pertama saya lupa, Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, akan menerima balasan. Oh haleluya. Jadilah pribadi yang taat, sebab keberhasilan pasti akan menjadi bahagian kita. Yang kedua, ketaatan adalah wujud percaya kepada Tuhan. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-11. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata inilah alasan
Mengapa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada tuntunan Tuhan? Karena mereka ternyata tidak sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan untuk memelihara, untuk mencukupi, untuk menjaga mereka di sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan kisah perjalanan mereka merupakan bukti kegagalan bangsa ini untuk percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Di sana saat mereka dikejar oleh bangsa Mesir, mereka dihadapkan dengan laut Teberau. Dan mereka tidak bisa kemana-mana karena di belakang ada Firaun dan pasukan yang sedang mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 10 dan 11, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi mereka tidak percaya kalau Tuhan sanggup untuk menyelamatkan mereka apapun keadaannya. Bukan cuma di situ. Di persinggahan pertama mereka dimarah dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 dan 24. Mereka pun tidak percayakan kuasa Tuhan yang sanggup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Keluaran 15 ayat 23 dan 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sekali lagi, mereka menjadi bangsa yang memberontak, bersungut-sungut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Yang ketiga, di padang gurun Sin, mereka ragu bahwa Tuhan mampu menyediakan makanan dan minuman di sepanjang perjalanan mereka. Ayat 6, Keluaran pasal 16, ayat 2 dan 3. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap bangsa Israel, segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka ragu bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupkan setiap kebutuhan makanan dan minuman mereka di perjalanan. Sehingga dalam ketiga contoh itu merupakan sebuah gambaran di mana mereka selalu memberontak. Mereka selalu bersungut-sungut. Karena apa? Mereka tidak percaya akan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menyertai mereka dari Kanaan sampai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Jadi ketaatan sebenarnya adalah wujud percaya. Dan mengapa mereka tidak taat? Karena ternyata mereka menjadi bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sangat berbeda dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dengan Nuh. Kalau kita belajar Kejadian pasal yang ke-5 dan sampai dari Kejadian pasal 1 sampai ayat pasal yang ke-6 tentang Nuh, belum pernah dituliskan tentang adanya hujan. Dan Nuh mungkin tidak tahu, belum pernah melihat hujan. Tetapi ketika perintah Tuhan datang kepada Nuh untuk membangun bahtera, maka dia membangun karena dia percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Nuh sekalipun belum melihat bagaimana itu hujan, tetapi dia ketika menerima perintah dari Allah untuk membangun bahtera supaya dia dan keluarganya selamat, maka dikatakan Nuh dalam imannya taat kepada Tuhan, melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Taat adalah wujud kita percaya kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 5 ayat 5 pun, ketika murid-murid semalam-malaman mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan hasil.
Lalu kemudian Yesus naik ke atas perahu dan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan labuhkanlah jalan di sebelah kanan. Ketika murid-murid percaya kepada Tuhan, ketika murid-murid percaya kepada perkataan Yesus, sekalipun mereka belum tahu siapa Yesus, mereka belum menjadi murid-murid Yesus, tetapi ketika mereka percaya, mereka dikatakan firman Allah mendapatkan sejumlah besar ikan. Bukan cuma itu saudara, dalam Yohanes pasal 2 tentang perjamuan di Kana, ketika persediaan anggur hampir habis, lalu kemudian Yesus memberi perintah kepada para pelayan pesta untuk menyiapkan bahagian-bahagian yang diperlukan. Mereka disuruh mengisi gentong air dengan air sampai penuh. Mereka taat melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga pada akhirnya kita tahu dalam Yohanes pasal 2 mujizat terjadi, air menjadi anggur. Taat, sekali lagi, adalah wujud kita percaya kepada Tuhan. Mengapa saya taat? Karena saya percaya bahwa rencana Tuhan, janji Tuhan pasti akan menjadi bahagian saya. Yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan menuntut ketaatan dari bangsa Israel? Mengapa Tuhan menuntut ketaatan dari setiap anak-anaknya? Yang ketiga, ketaatan adalah tanda kecintaan. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 1. Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Jadi bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ketaatan dan kasih itu akan berjalan beriringan. Karena tanda seorang mengasihi adalah dia menjadi taat. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan, berkata kita mengasihi Tuhan, kalau kita tidak taat dan patuh kepada firman Tuhan. Kasih tanpa ketaatan adalah kepalsuan. Sebaliknya, ketaatan tanpa kasih adalah sebuah paksaan. Tetapi ketaatan yang sejati, yang tidak dilahirkan karena sebuah intimidasi dan paksaan, ketaatan yang sejati dilahirkan oleh hati yang mengasihi. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oh, haleluya. Jadi ketaatan adalah wujud kecintaan kita kepada Tuhan. Contoh yang saya ambil dalam Kejadian pasal 22. Abraham. Dari Kejadian pasal 12, Allah berjanji menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Namun sekian lama, 25 tahun, Abraham menantikan janji Allah itu. Sekalipun banyak hal yang sudah coba untuk dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Namun Allah berkata bahwa dari keturunan Sarah lah anak perjanjian itulah akan lahir. Dan di Kejadian pasal yang setelah Allah memberkati mereka, Kejadian pasal 21 dengan lahirnya Ishak dalam rumah tangga mereka sebagai anak perjanjian Allah kepada Abraham. Di Kejadian pasal 22 dikatakan Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Coba kita baca Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat 1 mulai. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Allah memerintahkan Abraham justru untuk mempersembahkan Ishak yang merupakan perjanjian yang selama ini dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Namun di Kejadian pasal 2 Allah minta supaya Ishak atau Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Ketika menerima perintah itu, apa yang Abraham lakukan? Ayat yang ketiga. Setelah keesokan harinya pagi-pagi, bangun Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ternyata setelah mendengar firman Allah, pagi-pagi benar keesokan harinya, Abraham segera pergi dan menuju ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Kalau kita lihat saudara, mengapa Abraham rela untuk memberikan anak tunggalnya Ishak itu? Karena apa? Karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada kasih dan cintanya kepada Ishak. Jadi itu adalah bukti kasih Abraham kepada Tuhan dengan ketaatannya. Ukuran cinta kita kepada Tuhan akan menentukan kadar ketaatan kita kepada Dia. Sedikitnya cinta, maka sedikit pula ketaatan. Tetapi orang yang mencintai secara totalitas akan mentaati setiap perintah Tuhan tanpa batas. Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas, ketaatan adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan dan penutup, jika Tuhan sedang mengizinkan kita untuk melewati hari-hari kita sampai hari ini, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi percayalah satu hal, kalau kita menjadi orang yang taat, maka ada jaminan berkat Tuhan. Tuhan sedang mencari orang yang taat untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada setiap anak-anaknya. Sebab berkat Tuhan akan dilekatkan pada ketaatan kita kepada perintah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami sangat bersuka cita bahwa kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus dibentuk oleh firman Allah, menjadi pribadi yang taat kepada perintah-Mu. Sebab kami percaya di balik setiap ketaatan kami ada berkat yang Tuhan pasti akan janjikan. Kami mau menjadi taat sebagai wujud kami percaya kepada Tuhan. Kami mau taat sebab kami percaya bahwa ada keberhasilan dari setiap ketaatan. Dan kami mau taat sebagai bentuk cinta kami kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu termeterai di hati kami. Bukan saja menjadi logos, tapi menjadi rema yang akan membaharui kami semakin kami belajar hidup melakukan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati setiap sahabat LOB Ministry yang menyaksikan ibadah kami hari ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh berkat firman Allah. Sebab kasih setia anugerah Tuhan, sejahtera Tuhan akan terus menyertai langkah demi langkah. Kami terus berjalan dalam ketaatan demi ketaatan untuk kami hidup sesuai dengan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati LOB Ministry. Tuhan pakai untuk menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memberkati banyak jiwa dan menyelamatkan banyak jiwa. Semua bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mulai dari pemimpin LOB Ministry sampai kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya semua kami dalam kasih dan berkat Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami akhiri sebab kami percaya berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini. Kami semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika kami mau tetap hidup setia dan taat kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami sudah terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya dari Puncak Harmoni, tempat wisata Puncak Harmoni, Desa Korolalaki, Kota Kolondale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menyampaikan salam damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.